Mei saya menulis di Twitter pujian saya tentang keberhasilan Gubernur Anies dalam upayanya untuk melawan COVID Corona di Jakarta. Dan itu saya juga memberi apresiasi kepada warga yang Sebut Anies capres terbaik, Musni Umar sudah dapat hadiah belum? Ditulis oleh X Hardi dari Siwar.com. Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar kembali memuja Anies setinggi langit. Dia menilai bahwa masyarakat Indonesia saat ini menginginkan pemimpin yang membawa perubahan, yaitu perubahan dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu juga dibutuhkan pemimpin yang berani melakukan perubahan demi mewujudkan keadilan dan kebenaran kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan menurut dia, saat ini pemimpin yang diyakini bisa membawa perubahan yang dimaksud adalah Anies. Hidup Anies, Anies for Presiden, hore! Anies Baswedan merupakan calon terbaik bangsa Indonesia untuk dipilih menjadi calon presiden RI 2024 karena rekam jejak atau track record, integritasnya, kemampuannya, kredibilitasnya, dan keberhasilannya dalam membangun Jakarta, kata Musni Umar. Rekam jejak apa? Yang rakyat tahu adalah rekam jejak di mana Anies pernah dipecat jadi menteri. Dan saat jadi menteri, pernah terjadi kelebihan dana atau over budgeting sertifikat guru senilai 23 triliun rupiah. Kalau itu terjadi sekarang mungkin namanya bakal jadi kelebihan bayar sertifikasi guru. Kemampuan apa yang dimiliki Anies sehingga layak jadi pemimpin Indonesia? Jadi pemimpin Jakarta saja masih belum nampak hasil yang besar. Kalau Musni menyebut kemampuan menata kata, mengolah alasan, menjadikan wakil gubernur sebagai tameng, sering-sering kelebihan bayar, bikin proyek tidak jelas, boros anggaran, tidak transparan dan suka diam kalau ditanya, maka ini adalah benar. Anies sangat piawai dalam hal tersebut. Membawa perubahan? Benar, Anies bikin perubahan ke arah yang parah. Yang bagus tidak bisa dipertahankan, yang jelek digembar-gemborkan. Musni Umar yakin selain bisa membawa perubahan bagi Indonesia, Anies juga mampu membawa perubahan suara yang signifikan kepada partai-partai pengusungnya di Pilpres 2024. Jika Nasdem, PAN, dan PPP bisa mengusung Anies Baswedan dan partai-partai politik lain sehingga menjadi calon presiden RI, dipastikan mendapatkan cocktail effect dalam perolehan suara partai-partai politik di legislatif, kata Musni Umar. Ada beberapa faktor pendukung yang dia maksud. Pertama, besarnya dukungan rakyat terhadap Anies sebagai calon presiden RI. Rakyat yang mana dulu nih? Kelompok tukang demo? Ini benar. Kelompok yang suka dibuai dengan janji manis enak surga? Ini juga benar. Kedua, besarnya keinginan rakyat untuk melakukan perubahan kepemimpinan. Makin besar hasrat rakyat untuk melakukan perubahan, makin besar pula dukungan kepada calon yang diusung, serta partai-partai politik yang menjadi pengusung, kata Musni Umar. Saya penasaran apakah Musni Umar dapat hadiah eksklusif karena sudah menjadi kayak kepala marketing untuk mempromosikan kehebatan Anies di seluruh penjuru Indonesia. Apakah dapat undangan makan malam eksklusif atau dapat tanda tangan eksklusif plus foto bareng? Saran aja sih, lebih baik Musni Umar segera minta hadiah kepada Anies karena selama ini sudah mati-matian putusin urat malu membelanya. Biasanya sih bakal dapat hadiah, syukur-syukur dapat penghargaan sebagai pendukung fanatik Anies terbaik sepanjang masa. Kalau saya sih bakal minta imbalan, kalau tidak dikasih bakalan membelot mendukung yang lain aja. Jadi orang yang malu-maluin harus ada imbalannya, betul tidak? Bisalah Musni siap-siap dari sekarang belajar dulu cara menjual Anies. Mana tahu nanti Anies beneran nyapres, Musni bisa jadi jubir untuk kampanye nanti. Atau jadi ketua tim ses, apalagi kalau Anies jadi presiden, amit-amit. Mana tahu Musni diangkat menjadi anggota TGUPP atau tim presiden untuk percepatan pembangunan. Orang seperti Musni bakal bikin terobosan spektakuler yang bikin Indonesia lebih maju. Mungkin Musni tidak dapat apapun dari membela Anies. Bisa jadi ini murni membela dari lubuk hati terdalam, lebih dalam dari palung Mariana. Mungkin kalian bertanya-tanya, masa sih ada rektor sekonyol itu membela Anies dengan logika ngawur padahal dia rektor? Ya bisa aja terjadi. Yang lebih konyol dan hancur juga banyak. Lihat saja, ada yang bersedia meninggal dunia dengan cara yang konyol demi mengawal orang yang mau kabur keluar kota di tengah malam. Ada juga yang mau-maunya mencium kaki. Ada pula yang jagain baliho biar tidak diturunkan. Tidak sedikit yang bahkan menyembah baliho. Inilah definisi kegilaan yang sesungguhnya. Bagaimana menurut Anda?